Saya adalah ibu dari si kembar Kanaya dan Kanaka. Mereka berusia 11 tahun sekarang. Pada waktu mereka lahir, mereka tumbuh seperti anak-anak bayi pada lainnya gitu, yang sehat dan normal gitu. Namun pada usia 2 tahun, kami melihat untuk Kanaka ini sedikit berbeda. Kami sebagai orang tua pertama kali menyadari ada yang salah, ada yang tidak benar terhadap anak kami itu ketika dia menginjak usia 3 tahun. 3 tahun itu Jaden belum bisa berbicara, bahkan untuk memanggil mama dan papa pun belum bisa. Pada waktu itu diagnosa dokter mengatakan bahwa sepertinya Naka ini mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Kemudian dokter menyarankan untuk beberapa terapi yang harus dijalankan, yaitu terapi bicara, terapi okupasi ya. Pada saat kami datang lagi berkunjung, dokter mengatakan, loh anak ini kok ada gelagat juga seperti ciri-ciri anak autisme gitu. Yaitu seperti dia suka mengepakkan tangan gitu ya, terus berputar-putar, terus tidak fokus, diajak bicara tidak mau eye contact, seperti itu. Diagnosa pertama dokter itu Jaden itu mengalami speech delay. Speech delay itu keterlambatan bicara terhadap anak-anak usia 1-5 tahun. Cuma kalau saya dan papanya amati lagi, dia tidak 100% autis. Akhirnya kami berpindah lagi ke dokter lain, sampai terakhir itu profesor yang nangani dia menyatakan bahwa Jaden bukan menderita autis, tapi Jaden itu anak penderita ADHD. Jadi pada usia 2 tahun itu, Naka masih sangat limit untuk komunikasi verbalnya. Jadi pada saat dia sakit, dia tidak bisa mengungkapkan itu. Yang dilakukan adalah dia marah, dia tantrum, dia pukul-pukul badannya. Kadang-kadang dia jedok-jedokan kepalanya di tembok gitu. Dan itu membuat kami orang tuanya sangat sedih dan tidak tahu harus melakukan apa gitu. Yang ada saya coba tenangkan, dia cakar tangan saya gitu. Dan saya bingung mesti bagaimana. Sampai saya tuh di fase bahwa on denial, kayak menyangkal gitu. Apakah, enggak, anak ini enggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa ada sesuatu dengan anak ini. Tapi saya tidak bisa membantu dia, dan itu membuat saya sangat sedih. Akhirnya saya menjadi depresi. Kalau hal berat, saya rasa semua orang tua yang memiliki anak, bahkan anak yang tidak ada problem dengan tumbuh kembang pun pasti berat ya mengurus anak. Apalagi anak yang dipercayakan oleh Tuhan, anak yang memiliki kebutuhan khusus secara perkembangannya di belakangnya anak-anak lain, dan apalagi paling kelihatan ketika masuk usia sekolah. Itu teman-temannya misalnya sudah bisa baca, tulis, dia bahkan untuk mengerti perintah dasar pun tidak bisa. Itu yang paling berat menurut kami. Dan bergumul pasti bergumul. Kami setiap orang tua pasti memikirkan masa depan anak, apalagi anak yang ada kebutuhan khusus. Gimana ya kalau kita nggak ada nanti, dia gimana nanti? Ya, sempat. Karena saya sempat mempertanyakan pada Tuhan, Tuhan kenapa saya? Dan kenapa harus sekarang gitu? Dan seperti ada dalam hati saya bilang, why not gitu. Tuhan mengatakan kenapa enggak gitu. Tuhan tidak pernah salah, berarti Tuhan tahu bahwa saya dan suami sanggup. Jadi kami mencoba untuk berpegang dengan iman kami seperti itu. Apalagi pada waktu kami sempat ke gereja, dan Tuhan ingatkan melalui Pak Pendeta waktu itu mengatakan tentang Yohanes 9 ayat 2 ya, itu tentang orang buta sejak lahir. Di situ dipertanyakan oleh murid-muridnya, Rabi, siapakah yang salah? Apakah dia ataukah orang tuanya gitu. Kemudian Tuhan cuma mengatakan bukan salah dia ataupun orang tuanya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang besar yang akan dinyatakan melalui dia. Kalau rasa percaya kepada Tuhan, tidak. Tapi kalau kehilangan rasa percaya diri, ya.
Karena kita merasa Tuhan memberikan atau mempercayakan kita untuk mendidik anak ini pasti dengan maksud dan tujuan yang baik. Cuma kalau dari kita sendiri, rasa percaya diri, mampu tidak ya kita mendidik dan membimbing anak ini sesuai dengan yang Tuhan mau, itu mampu tidak? Akhirnya balik ke diri kita, bukan rasa tidak percaya kepada Tuhan, tapi rasa tidak percaya kepada kita sendiri. Kami meyakini bahwa Naka sama berharganya seperti Naya juga anak-anak lainnya. Jadi dia berhak untuk diberi kesempatan, untuk dia eksplorasi tentang bakat yang dia punya. Dia berhak untuk disayangi, dia berhak untuk dipandang sama dengan yang lain gitu. Dan kesehariannya ya kami mencoba untuk seperti keluarga yang lainnya gitu. Hari Sabtu kita jalan-jalan ke mall bersama-sama gitu. Kemudian pada waktu di restoran, mungkin orang melihat dia berbeda. Tapi di situ saya berusaha untuk menunjukkan bahwa inilah tim saya gitu. Ini geng gue gitu. Bahwa kami berempat, kami bukan keluarga yang defect atau ada yang cacat, ada yang salah. Kami sempurna di mata Tuhan. Dan kami akan perlakukan anak ini seperti anak-anak lainnya. Menjalani keseharian sih seperti keluarga yang lain pada umumnya. Cuma orang tua dengan anak kebutuhan khusus, saya rasa kita lebih fokus kepada kelebihan anak. Ya kami berdua tahu, saya dan papanya tahu kalau dia senang nyanyi. Jadi kita dorongnya di situ, bukan dorong akademik. Kita push dia agar dia mengikuti berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan non-akademik, yaitu menyanyi. Karena itu dia ngikut paduan suara di gereja, dia ngikut paduan suara atau choir-nya Petra, kayak gitu. Untuk menyalurkan bakatnya dia, seperti itu.